Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Yang salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nantinya kita akan mendapat syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan. Sambutan akan Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD 1 Negeri Katon kepada Bapak Johan Ferdianto, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah wa rahmatillah. Yang saya hormati Pak Pujiato Wahyudi, calon guru penggerak SD 1 Negeri Katon, serta Bapak Ibu guru SD 1 Negeri Katon yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala kenikmatan sehingga kita pada pagi hari ini bisa menghadiri acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita anjurkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan dapatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih bisa hadir pada pagi hari ini ya. Tentunya dalam rangka mendukung dan mensukseskan program guru penggerak Pak Sugianto Wahyudi. Semoga nantinya beliau ini bisa lulus ya. Amin. Dengan lulusnya Pak Sugianto Wahyudi, paling tidak SD 1 Negeri Katon punya satu guru penggerak. Padahal keinginan dari pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan kalau bisa semua guru itu ikut program guru penggerak. Mungkin keuntungan menjadi guru penggerak banyak, walaupun saya pribadi belum paham ya apa saja keuntungannya. Yang mungkin salah satunya kita yang paling utama kita nambah ilmu ya, terutama IT ya, mungkin bisa disebutkan IT itu yang pertama. Yang kedua mungkin katanya kalau sudah punya sertifikat guru penggerak itu bisa diorbitkan atau bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah seperti itu. Itu wacananya seperti itu. Jadi kalau semua guru SD 1 Negeri Katon nantinya bisa ikut program guru penggerak, ya paling tidak kita semua guru-guru SD 1 Negeri Katon itu selangkah lebih maju, terutama dalam mungkin cara pembelajaran kepada siswa. Nah, nanti sebentar lagi kalau nggak salah angkatan 10 buka ya kalau tidak, angkatan 10 buka kalau tidak salah. Saya berharap Bapak Ibu yang belum mendaftar silahkan mendaftar. Masalah lulus dan tidaknya nanti ya. Saya juga kemarin daftar tapi nggak lulus. Waktu angkatan 9 saya daftar tapi nggak lulus. Kalau Negeri Katon yang kepala sekolah yang daftar itu nggak ada yang lulus kalau nggak salah. Tapi nggak tahu kalau kecamatan yang lain. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Kemudian sebenarnya hari ini Pak Uki ada acara paling nggak 1 jam Pak Uki, 1 jam. Setelah itu nanti kalau pengajar praktiknya datang paling nggak 1 jam lah ya para kita. Jadi kita mungkin sampai
zuhur. Sebenarnya saya hari ini ingin ngobrol menyerapat dengan Bapak Ibu guru, tapi mungkin maaf kalau Ibu ya, mungkin kita Senin saja karena apa? Waktunya mepet. Yang pertama, yang kedua kita nggak ada semua ya, karena apa? Info terbaru dari pemerintah Kabupaten Musyawarah bahwa yang melaksanakan kurikulum merdeka mulai tahun ajaran 2023-2024 itu kelas 1, kelas 3 dan kelas 5. Nah, ya ini info terbaru di surat edaran yang saya kemarin share itu ada. Jadi dan kalau tidak salah penerapan kurikulum merdeka itu banyak unjuk kerja untuk gurunya ya, gurunya juga perlu melakukan unjuk kerja. Nah itu nantinya seperti apa, karena unjuk kerja itu kalau tidak salah juga itu memerlukan kemampuan untuk praktek dan di upload kalau tidak salah ya, IT lah hubungannya dengan IT. Nah makanya nantinya seperti apa. Kemudian saya juga ingin mendengar hasil yang Bu Lia dan Bu Marsilawati hari ini laksanakan ya, apa sosialisasi itu hasilnya seperti apa, nanti sekalian nanti disampaikan kepada teman-teman. Jadi biar sekalian hari Senin setelah upacara, hari Senin itu kita harus upacara dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Musyawarah di setiap sekolah masing-masing. Jadi nanti setelah upacara kita rapat ya. Kalau hari pertama belajarnya agak santai mungkin nggak apa-apa ya hari pertama. Nah mungkin nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Cuma sekedar mengingatkan bahwa mulai tahun ini penerapan IKM untuk kelas 1, 3 dan 5. Tahun kemarin kan 1 dan 4 katanya ya, ternyata berubah pada persen bukunya buku kelas 1 dan kelas 4. Nah mungkin karena ini acaranya Oke, mungkin tidak bisa kita bahas hari ini ya, hanya sekedar mengingatkan saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan Pak Johan. Acara selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto Wahyudi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Zulfia atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur ya, tentunya tidak lupa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, yang dengan rahmat dan hidayahnya itu kita pada kesempatan pagi hari ini diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan kelas di SD 1 Negeri Katon dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini adalah materi dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, dan tak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa saya mengundang Bapak Ibu hadir di sini? Karena saya sedang melaksanakan pengimbasan. Pengimbasan itu saya harus menyampaikan materi ini karena ini adalah salah satu program pendidikan guru penggerak ya, yang
saya ikuti ya. Jadi saya adalah calon guru penggerak, baru calon ya Bapak Ibu ya, baru calon. Nah secara nasional saya itu angkatan 8 secara nasional. Kemudian sampai hari ini saya sudah mengikuti modul 1.4. Semuanya ada 3 modul, tapi setiap modul itu nanti ada anak-anaknya. Modul 1 misalnya, modul 1 itu ada 4 modul. Modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ada 10 modul. Nah, ini sudah modul yang ke 1.4 tentang budaya positif. Baik. Nah, di pendidikan guru penggerak ini saya mempunyai yang pertama ada fasilitator. Ya, fasilitator itu ketemunya itu dalam Vicon. Vicon itu video conference. Jadi mengadakan meeting di dalam suatu pertemuan jaringan internet. Ya, yang kita menggunakan platform akun belajar ID ya, menggunakan Google Meet. Kalau yang lain biasanya kan kita familiar dengan Zoom ya. Jadi Zoom itu platform seperti misalnya kita minum air mineral, kita sering menyebutnya minum Aqua. Padahal Aqua itu merek produk. Nah, dan di yang kita gunakan ini, pertemuan-pertemuan yang kita gunakan menggunakan aplikasi atau platform Google Meet. Gitu. Kemudian di situ juga ada pengajar praktik yang nanti akan hadir ke tempat kita untuk melaksanakan tugasnya ya sebagai pengajar praktik mendampingi saya. Namanya Ibu Deka Maria yang sudah beberapa kali datang ke tempat kita. Kita lanjutkan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Inilah materi pertama dari budaya positif itu. Apa sih makna kata disiplin ya? Kita sering mendengar kata disiplin. Apa yang biasanya terbayang di benak kita, yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengarkan kata disiplin? Nah, biasanya orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ya, peraturan, ya kan? Kalau disiplin ya berarti arahnya peraturan, ya kan? Kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau nggak disiplin nanti harus dihukum, gitu kan? Nah, padahal itu sebenarnya berbeda, sungguh sesuatu yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru adalah salah atau satu alternatif terakhir. Jadi memberikan hukuman itu sudah alternatif yang terakhir, ya. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu kan ya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu ketidaknyamanan. Nah, kita kenal Bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara atau siapa namanya? Raden Mas siapa Bu? Surya Hadiningrat ya. Ya. Nama Jawanya ya. Tapi nama nasionalnya Ki Hajar Dewantara. Itu mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya disiplin itu dari dalam hati kita, ya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, nah, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak disiplin, ya ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini adalah
ucapan Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka. Kemudian di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, ya, untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Tadi disebutkan kalau kita tidak disiplin berarti harus orang lain yang mendisiplinkan kita. Ya, mendisiplinkan kita atau namanya kalau dari orang lain ya namanya motivasi eksternal kan. Nah, karena berasal dari luar bukan dari diri kita sendiri. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jawarnya ora mung lepasing pangrih nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Nah, itu kata-kata bahasa apa ini? Bahasa Sanskerta apa bahasa? Nah, yang artinya merdeka itu ya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu juga bisa memerintah diri sendiri. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam buku Restructuring School Discipline yang diterbitkan tahun 2001. Diane ini menyatakan bahwa arti kata disiplin, ya, kata disiplin asal mula kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu ternyata sebenarnya adalah dasarnya itu adalah belajar, ya. Berbeda dengan apa yang menjadi pemikiran kita ya. Ternyata disiplin itu artinya maksudnya itu adalah belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid ya atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Apa tadi? Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam, internal ya. Kalau yang bukan intrinsik namanya ekstrinsik, motivasi dari luar. Jadi karena pengaruh orang lain ya, namanya ekstrinsik. Nah, Diane ini juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi sebagai disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini juga membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai ya dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau tadi kita tentang disiplin, sekarang ada tentang nilai-nilai kebajikan, karena di materi apa tadi yang kita sedang pelajari ini ada juga materi nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kita sering mendengar profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang nanti akan kita laksanakan dalam kurikulum yang akan kita laksanakan mulai besok ya, kurikulum Merdeka. Itu tujuannya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Maka kita harus ngerti seperti apa sih profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya kutip dari beberapa website ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis.
yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, kita kaji satu persatu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelihatan ya? Nah, untuk menjadi siswa atau pelajar beriman, maka pelajar Indonesia yang berakhlak mulia itu yang dimaksud adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, elemen kuncinya ya, elemen kunci beriman itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah yang pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga bagaimana akhlak kita kepada manusia, juga ada akhlak kepada alam, dan juga ada akhlak bernegara. Nah, ini adalah elemen kunci profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi kalau sudah beriman ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, maka akhlaknya harus akhlak yang mulia. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, apa itu maksudnya? Pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya. Jadi kita harus jelas identitas kita, ya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ya, karena kenapa kok kita ini berkebinekaan global ya? Karena sekarang ini kita efek dari globalisasi ini kan sangat luar biasa ya, maka kita harus mempertahankan budaya luhur kita ya. Nah, elemen kunci kebinekaan global itu yang pertama ada mengenal dan menghargai budaya. Kita menyampaikan kepada siswa kita tentang menghargai budaya. Nah, kalau menghargai budaya maka kita harus mengenal kan. Bagaimana kita akan menghargai budaya kita kalau kita tidak mengenalnya? Ya. Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Komunikasi yang kedua. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu profil pelajar Pancasila yang kedua. Yang ketiga, ya, gotong royong. Profil pelajar Pancasila yang ketiga itu adalah gotong royong. Nah, pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Contohnya lah misalnya dalam belajar ya. Belajar itu kalau kita belajar bersama itu akan bisa share sesama kawan. Tetapi kalau sendirian ya nggak ngerti ya sudah mentok. Tapi kalau kita belajar dengan temennya nomor satu, misalnya soal nomor satu dia tahu, kita nggak tahu, bisa sharing. Tapi kalau sendiri kalau sudah nggak ngerti ya sudah mentok kan. Nah, itu sebaliknya, kawan kita yang nggak tahu ya kita bisa memberi informasi kepada teman kita. Itulah yang namanya gotong royong. Nah, elemen kunci gotong royong adalah kolaborasi ya, kerjasama, kemudian kepedulian dan berbagi. Yang keempat, mandiri. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemudian regulasi diri. Kita lanjutkan yang kelima, bernalar kritis ya, mempunyai kemampuan kritis ya. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi,
baik kualitatif maupun kuantitatif, kemudian membangun keterkaitan antara berbagai informasi, kemudian menganalisis informasi dan mengevaluasi dan menyimpulkannya. Jadi kalau mendapatkan informasi ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya, harus bisa membangun keterkaitan antara berbagai informasi ya, kemudian bisa menganalisis, karena media sosial ya, informasi itu kan begitu luar biasa ya. Kalau tidak kita filter informasi-informasi hoax, bisa kita telan mentah-mentah, nah hasilnya akan menjadi fatal. Nah, elemen kunci bernalar kritis ya, yaitu yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penelaranan. Yang keempat merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Kemudian yang kelima mengambil keputusan. Yang terakhir yang keenam yaitu kreatif. Nah, pelajar yang kreatif ini akan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Kunci elemennya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Baik. Nah, kita lanjutkan tentang materi kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa kita membahas kebutuhan dasar manusia? Ini nanti ya, Bapak Ibu, arahnya ini materi budaya positif ini nanti kan kita akan ketika di kelas misalnya, ya, mungkin kita akan menemui murid atau siswa yang bermasalah. Ya, nanti ujungnya bagaimana kita akan menyelesaikan masalah itu ya dengan cara yang tepat. Nah, masalah-masalah itu kan ada penyebabnya, ya kan? Masalah-masalah itu ada penyebabnya. Nah, makanya kita juga harus mempelajari kenapa sih anak ini kok bermasalah, gitu, ya kan? Nah, maka akan ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar inilah yang nanti yang bisa menjadi penyebab masalah. Nah, biasanya yang pertama ya, kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi contohnya makanan ini kebutuhan bertahan hidup. Misalnya nih, anak atau siswa kita dari rumah tidak dikasih bekal, lapar ya kan? Bisa nggak dia bermasalah di sekolah? Bisa kan? Dia bisa mencuri punya temannya, bisa ngerebut dan sebagainya. Karena apa? Kebutuhan hidup, bertahan hidup kan? Nah, karena kebutuhan hidupnya ini tidak terpenuhi, maka dia bisa jadi melakukan hal-hal yang negatif. Nah, makanya kita harus mempelajari ini kebutuhan dasar. Ya. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan dan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini misalnya nih, sekarang ini suka ya ada punya grup lah. Ya, punya grup. Ketika seseorang tidak dimasukkan ke dalam grup itu merasa diasingkan ya kan. Nah, ini juga menjadi penyebab masalah. Itu. Kemudian penguasaan. Ya, penguasaannya juga bisa menjadi penyebab masalah. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian selanjutnya tentang
kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan, silakan Bu Ani. Oh ya, saya suruh masuk aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Saya lanjutkan ya Bu ya. Di depan boleh Ini saya masih menyampaikan materi budaya positif. Ya, oke. Silakan. Jadi peserta diseminasi Bu ya. Kita lanjutkan yang terakhir tentang kesenangan ya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab masalah. Ketika kesenangan seseorang tidak terpenuhi, ini juga bisa menjadi penyebab munculnya masalah. Baik. Kita lanjutkan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Atau keyakinan sekolah ya. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap satu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam modul ini, dalam materi ini ya, akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pendapat Gosen. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kan tadi murid nih mendapat masalah ya kan. Jadi kita ajarkan kepada mereka untuk bisa mencari solusinya ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ke depannya. Setelah dapat solusi, ke depannya akan menjadi apa itu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada tugas mandiri, tapi kita lewati saja. Ya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kita selama ini yang kita buat peraturan ya. Ya. Peraturan itu lebih bersifat apa ya? Dari mengekang. Artinya satu arah dari pihak guru, ya, murid atau siswa tidak dilibatkan dalam membuat peraturan kelas. Nah, maka kita di sini akan memperkenalkan tentang keyakinan kelas. Ya, habis baterai mas. Satunya mana? Habis baterai. Lanjut materi tapi di sini lanjut. Iya, nanti lagi. Kita lanjutkan. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Ya. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas ini biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu kalau keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak.
ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Ini tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Nah, kalau nggak bisa diterapkan ya nggak usah dibuat, gitu kan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya keyakinan kelas itu sudah tidak relevan, tidak sesuai, ya harus dirubah. Misalnya keyakinan kelas di kelas 1 pasti akan berbeda dengan keyakinan kelas di kelas 6, kelas tinggi. Nah, ini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau levelnya di lingkup sekolah berarti namanya keyakinan sekolah. Ya. Keyakinan kelas itu, yang pertama itu adalah mempersilakan warga sekolah atau warga murid atau warga kelas, berarti ya murid itu kan warga kelas, untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian curah pendapat itu ya oleh murid itu ya kita tempelkan di tempat-tempat yang bisa mudah dibaca oleh siswa. Ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Misalnya gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif itu kan contohnya jangan berlari di kelas atau di koridor, jangan lari-lari gitu kan. Tetapi dirubahlah menjadi berjalan di kelas atau di koridor. Kalau jangan berlari-lari artinya di situ kita kan larangan apa-apa dilarang gitu kan. Tapi kalau berjalanlah kita lebih humanis gitu. Ya, intinya sama, tapi kan menggunakan bahasa yang lebih manusiawi gitu kan. Nah, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, ini lagi-lagi kita tinjau, harus sering meninjau hasil curah pendapat. Kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi kebutuhan dasar manusia itu mengarah kepada siswa ya. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini mengarah kepada pendidik atau guru. Diane Gosen yang saya sebutkan tadi, ini orangnya, ada gambarnya. Dalam bukunya Restitution Destructing School Discipline ya, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser ya, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, 5 kontrol tersebut di antaranya adalah penghukum, ya, memberi hukuman kan, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian menjadi pemantau dan menjadi manajer. Nah, kita bahas satu persatu. Penghukum. Penghukum ini adalah seorang penghukum yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bisa fisik itu misalnya apa? Dipukul, dicambuk. Kalau zamannya Bu Mardiah dulu, kalau ada anak yang bandel memukul itu ya, garisan ya, ini suka terbang kemana-mana. Penghapus suka terbang kemana-mana. Ya, ini dulu menghukum.
ya. Itu namanya hukuman fisik. Nah, kalau hukuman verbal bagaimana? Berarti dinasihati. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menggunakan cara dia. Kemudian 5 kontrol yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Sering kita ketika ada anak-anak yang membuat kesalahan, kita tambah-tambahi sehingga anak itu menjadi merasa kok bersalah gitu. Akhirnya apa efeknya? Anak itu menjadi minder. Ya, ini tidak mendidik. Gitu. Yang selanjutnya menjadi teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kalau teman kan nggak akan menyakiti, ya. Teman beli menyakiti. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, ya, bila perlu menggunakan rasa humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, kita lanjutkan. Posisi guru sebagai pemantau. Nah, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, ya, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dilanjutkan yang terakhir sebagai manajer. Ya. Posisi terakhir ini, ya, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya, jadi seorang manajer itu bisa menjadi teman, bisa juga menjadi pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita tidak menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan tanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Baik, yang terakhir ini segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid atau orang tua dengan anaknya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kan punya keyakinan kelas, nah kita tanyakan. Nah, kita lihat yang pertama menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi jangan ketika anak itu membuat kesalahan kita itu tadi menakut-nakuti anak menjadi merasa bersalah. Ya. Nah, pada menstabilkan identitas ini menggeser identitas gagal kepada identitas sukses. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah.
Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini validasi tindakan. Itu tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, validasi tindakan salah. Jadi kita harus mencari tahu kenapa si A berbuat kesalahan. Itu tadi, anak ini kenapa kok ngerebut jajan temennya? Bisa jadi karena dia nggak dikasih sangu, ya berarti dia punya kebutuhan, masalah itu tadi kan, kebutuhan dasar pokok itu. Nah, kemudian selanjutnya guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang selanjutnya mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Beberapa slide kok nggak kesimpan ternyata. Ya, itu tadi yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan ini setelah kita mengetahui motivasi anak ini apa dia membuat kesalahan. Ya, yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Ingat nggak bahwa kita ini punya keyakinan kelas. Nah, kira-kira dengan merebut makanan dari temannya itu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Nah, makanya kita sebelumnya ya, ini kan mumpung masih mau ajaran baru, besok kita masuk kelas semuanya harus membuat keyakinan kelas. Supaya ketika anak nanti membuat suatu masalah, kita bisa mencari masalahnya. Ketika mereka melanggar keyakinan kelas itu, kan kita punya keyakinan kelas nih. Nah, kenapa kamu langgar? Ya, punya dasarnya. Kan kamu sudah janji tidak akan misalnya mengkhianati teman, tidak akan menyakiti teman. Nah, gimana kalau sudah dilanggar ini? Kita harus bisa mengambil keputusan. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dilanjut kalau mungkin ada yang mau bertanya dari apa yang saya sampaikan, mungkin tidak urut ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada waktu 10 menit. Pak Johan. Silakan Bapak Ibu. Coba saya carikan contoh ya, penerapan segitiga restitusi.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, sudah jelas sekali. Kita lihat ini ya, video ini video dari materi di pendidikan guru penggerak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan William Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah bingung sekarang, Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sesuatu itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, ya dalam video tadi kita lihat penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Jadi apa yang sudah kamu lakukan, ya, identitas kesalahan itu sudah teridentifikasi, ya kan? Nah kemudian kita kali lagi menanyakan apa yang kedua tadi? Validasi keyakinan yang salah, ya. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar. Nah kalau sudah mengetahui keyakinan kelas yang dilanggar, ya berarti kan siap untuk memperbaiki. Gitu ya Bapak Ibu, sudah cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, materi dari saya sudah cukup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Bu Zulfia. Silakan Bu Zulfia. Zulfia. Ya, itu. Nanti itu ada materi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak untuk materinya. Semoga apa yang sudah disampaikan nanti bisa kita terapkan, ya. Acara selanjutnya penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini sebagai moderator. Apabila dari Allah saya sudah menyesalkan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.